Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Takrib yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang rukun-rukunnya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ay hadza faslun. Ini suatu fasal. Wa furudul wudu'i, fardunya wudu, fardunya wudu. Kalau istilah lain adalah rukun-rukunnya wudu. Sittatu asya'a, ada 6 perkara, ada 6 hal. Jadi rukunnya wudu ada 6. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Yang pertama adalah niat. Wa ghuslul wajhi, yang kedua, rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, membasuh ini berbeda dengan mengusap. Kalau membasuh itu harus ada aliran air, ya, meskipun sedikit. Tapi kalau mengusap tidak harus ada aliran air. Aliran air itu sekiranya kita menaruh air di telapak tangan kita, kalau dimiringkan gini maka air itu akan jatuh. Itu ada aliran air. Tapi kalau tidak ada pergerakan air,
meskipun ada yang nempel di situ, air kalau kita kenakan wajah kita itu tidak tergolong membasuh. Nah, fardunya wudhu ini bersumber pada dalil di Al-Quran, yaitu adalah surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Al-ayah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menerangkan bahwa ayat ini urutannya adalah setelah Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan kepada kita tentang makan ya, tentang makan makanan yang ada ya, hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, sedangkan yang haram itu hanya beberapa saja. Ya, di antaranya bangkai ya, kemudian babi, binatang yang mati tanpa disembelih dan seterusnya, hanya beberapa saja, selainnya itu halal. Kemudian juga tentang nikah ya. Nah, ini dua kebutuhan manusia yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas kepada makhluk yang namanya manusia ini. Maka pada ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman ya, setelah menerima nikmat itu berupa makanan-makanan dan juga tentang nikah ya, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling puncak ya, paling penting adalah sholat. Ya, ibadah yang paling penting itu sholat. Ya. Karena sholat tidak mengenal strata ya. Kaya, miskin, wajib sholat. Sakit, sehat, wajib sholat. Kalau puasa, sakit, boleh tidak puasa. Nanti kalau dia bisa membayar mengganti di hari lain, maka dia nanti tinggal menghitung saja ya. Sebab sakit dia tidak puasa. Zakat kalau miskin, fakir tidak wajib zakat. Tapi kalau sholat, mau kaya mau miskin, mau tua mau muda, sehat dan sakit tetap wajib sholat. Nah, sholat itu tidak sah kalau tidak suci. Sehingga kemudian ya, ayat ini, ayat yang tadi dibacakan itu adalah ayat ya, perintah untuk berwudu ketika mau sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas sholati, ketika kalian mau melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum. Maka perintah Allah adalah faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah mukamu, basuhlah wajah kalian. Ini perintahnya ghusl nih, basuh. Maka di sini ghuslul wajhi menjadi rukun wudu. Sementara niat di sini tidak ada di dalam ayat ini. Tidak disebutkan secara jelas di ayat di surah Al-Maidah ayat 6. Sehingga niat ini berbeda para ulama ya. Mazhab Imam Syafi'i kemudian ya mencantumkan bahwa niat itu adalah rukun. Niat itu adalah
rukun. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, niat itu tidak termasuk rukun. Kenapa? Di ayat tadi tidak disebutkan niat. Sehingga tidak ada niat itu sebagai rukun. Tetapi Imam Syafi'i ya mencantumkan niat itu sebagai rukun. Nah, inilah ya kemudian berbeda pendapat. Jadi kalau tadi hujahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik niat itu tidak termasuk rukun sebab di Al-Qur'an faghsilu wujuhakum. Ketika kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Tetapi hujahnya Imam Syafi'i, perintah di dalam Al-Qur'an itu adalah merupakan ibadah wajib. Merupakan ibadah. Dan ibadah itu butuh niat. Dalilnya adalah hadis ya dari sahabat Umar bin Khattab. Rawinya adalah Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis sahih. Innamal a'malu binniyat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat siapa tadi? Umar bin Khattab. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu, innama itu lil hasr ya. Hanya binniyati, tergantung pada niatnya. Jadi hanya amal-amal itu hanya akan diterima tergantung pada niatnya. Kalau niatnya tidak benar, ya tidak diterima. Niatnya tidak ikhlas karena Allah, ya tidak akan diterima. Sebagaimana hadis yang seterusnya itu panjang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, ya, terus fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi tergantung niatnya, niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya sampai kepada Allah dan Rasulnya, artinya diberikan pahala oleh Allah. Tapi kalau niatnya karena dunia yang dia ingin cari di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah karena mencari ma'isyah atau mencari Aisyah, ya, cari ma'isyah, mencari penghidupan, atau mencari wanita, mengincar ya seseorang perempuan untuk dinikahinya, maka niat hijrahnya itu ya untuk itu, untuk dunia yang dia cari atau perempuan yang ingin dinikahinya. Jadi niat penting di sini. Maka Imam Syafi'i ya faghsilu tadi perintah itu adalah ibadah wajib itu karena perintah. Ya, sholat tidak sah tanpa wudu. Nah, karena ini perintah, ini adalah ibadah, maka butuh niat. Sehingga niat dipasang oleh Imam Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah tidak rukun dia. Artinya kalau tidak rukun, tidak dilaksanakan, ya secara niat betul-betul itu tidak apa-apa kalau Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i rukun. Ya. Rukun itu kalau tidak dilaksanakan, tidak sah. Nah, 6 ini tuh harus dilaksanakan semua. Kalau tidak dilaksanakan, tidak sah. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Ya, sampai siku. Nah, sampai siku di sini kalau Imam Syafi'i wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, beserta dua siku. Ya, ini juga berbeda pendapat nih. Kalau tadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di huruf jar, ila. Jadi Al-Qur'an itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Nah,
pendapat selain Imam Syafi'i itu tidak termasuk karena menggunakan ilah. Ilah apa tadi? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilah itu tidak sampai. Ilah itu mendekati gitu. Jadi siku tidak termasuk yang wajib dibasuh. Ya. Dalilnya adalah summa atimmus syiyama ilal lail. Ya, itu ada perintah puasa itu ya, summa atimmus syiyam, maka tunaikanlah puasa itu ilal lail, menggunakan ilah sampai malam. Malam termasuk puasa enggak? Tidak termasuk. Padahal ilal lail. Jadi itu menjadi dasar bahwa ilah di situ ya tidak sampai puasa, tidak sampai malam. Membasuh kedua tangan ilal mirfaqo ini tidak sampai siku. Sehingga di sini berbeda. Imam Syafi'i tidak. Ya. Kenapa? Karena menggunakan kaidah bahasa Arab, ilah itu kalau sesuatu dengan tujuannya itu satu jenis, maka itu termasuk kalau ilah. Tapi kalau berbeda, maka itu tidak termasuk. Ya, kenapa puasa itu siang sampai malam? Siang dan malam itu sesuatu yang berbeda. Sehingga ilah di situ tidak sampai al-lail. Ya, ini kalau kita hanya ngikut saja sebenarnya. Ya, kita hanya ngikuti pendapat Imam Syafi'i. Kita nggak bisa, belum sampai tahapan membuat mazhab sendiri, nggak bisa. Ya, kita itu toh ininya, hujahnya seperti ini, hujahnya seperti ini. Ya, kita hanya belajar saja. Sehingga Imam Syafi'i, ya pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, ilal mirfaqai ilal marafiq, kedua siku termasuk di sini. Maka di sini adalah ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Ini juga berdasarkan pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, juga sifat wudunya para sahabat yang kemudian ketika wudu itu membasuh tangannya sampai ini apa namanya? Lengan. Sampai lengan. Tangan kanan sampai lengan. Tangan kiri sampai lengan. Disebutkan di situ, ya. Sehingga kemudian kedua siku termasuk bagian yang wajib dibasuh. Kemudian ayat kelanjutan ayat adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Dan usaplah biru'usikum kepala kalian. Di situ huruf jar, ya. Kemudian ada yang mengartikan itu ba'd, ya, bagian dari kepala. Tapi ada yang kemudian mengartikan itu seluruh keseluruhan kepala. Ya, maka di sini juga berbeda pendapat, ya. Imam Abu Hanifah seluruh kepala wajib, bukan Imam Malik, ya, seluruh kepala wajib Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah minimal seperempat, ya. Kalau Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i sebagian saja cukup, bagian manapun dari kepala. Itu bukan nggak kepala di sini, di leher nggak masuk, ya, ini leher nggak masuk. Pokoknya di kepala di sini bagian manapun itu sah. Maka di sini, ya, yang berapa ini? Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap itu tidak harus membasuh. Kalau dibasuh bagaimana? Ya sah, membasuh itu melebihi mengusap. Kemudian begini kan, ya nggak apa-apa itu, ya, boleh. Yang nggak boleh yang nggak diusap dan nggak dibasuh, ya. Kalau diusap itu artinya tidak ada air mengalir, ya sah. Kalau sampai dibasuh ya sah juga, gitu ya. Itu lebih dari sekedar mengusap. Wamsahu biru'usikum. Kemudian wa arjulakum. Nah, ini yang indah di sini. Wa arjulakum, dan apa? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ini kalau di ini terus ini, ya. Dan basuhlah kedua kaki kalian. Ini nggak ditampilkan ayatnya, ada di Al-Quran, bisa disimak, ya.
Ini kalau ya ini nahwunya gitu ya. Kalau wa arju lakum itu berarti atofnya ke apa? Falsilu wujuhakum wa aidiakum, atofnya ke wa aidiakum. Dibaca nasab. Artinya basuhlah kedua kaki kalian. Ya. Tapi karena apa wa arjulakum maka itu atofnya ke aidiakum. Artinya apa? Kaki dibasuh. Sementara kalau dibaca wa arjulikum itu atofnya di biru usikum. Biru usikum tadi perintahnya adalah wamsahu biru usikum wa arjulikum. Maka ini ada dua qiraat ini ya. Ada yang kalau kita Imam Hafaz itu wa arjulakum. Tapi di antara qiraat sab'ah ada yang membaca wa arjulikum. Ini ya. Sehingga kemudian di sini berbeda pendapat para ulama. Nah, kemudian tadi di sini wa ghaslur rijlaini ya ini dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Nah, ayat tadi yang kita baca sudah cukup di situ. Jadi ada 4 saja, membasuh muka, wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. 4 itu di Al-Qur'an. Tapi di mazhab Imam Syafi'i 6 rukunnya. Ya. Apa tambahannya? Yang berikutnya adalah wat tartibu dan tartib alama pada sesuatu keterangan dzakarnahu yang telah kami sebutkan keterangan itu. Jadi ada tartib di sini. Sementara di ayat tadi tidak ada tartib. Maka pendapat Imam selain Imam Syafi'i, tartib tidak termasuk rukun, tidak mencantumkan rukun wudhu tartib. Tapi mazhab Imam Syafi'i tartib masuk. Ya. Kenapa? Lagi-lagi mengenai apa? Struktur bahasa, tata bahasa Arab. Jadi menggunakan atof waw tadi. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, atof dengan wawu itu sebenarnya tidak menunjukkan tertib. Tidak sebenarnya. Karena itu bersamaan. Jadi kalau ada orang datang berdua bersamaan itu bisa menggunakan wawu. Ya, datang Zaid dan Amr misalkan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid sama Amr ini datang bersamaan lah. Entah Zaid dulu, entah Amr dulu, pokoknya itu dempetan gitu. Menggunakan wawu. Ya, tetapi ada juga ya kecerdikannya Imam Syafi'i melihat di sini. Ya, ada wamsahu biru'usikum. Yang sebelumnya adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum. Ini seperti ada intercept di situ. Seperti ada sesuatu yang tidak setara. Maka kalau ada ketidaksetaraan begitu, tidak cocok kalau tidak tertib. Maka jangan mengatakan Ja'a Zaidun wa Fatimatun wa Amrun. Jangan katakan itu enggak itu. Kalau Anda mengatakan seperti itu, maka maksudnya itu tertib. Jadi Zaid, Fatimah, kemudian Umar atau Amr. Zaid, Fatimah kan laki-laki perempuan, kemudian Amr. Berarti ada maksud tertib. Kalau Anda tidak memaksudkan itu tertib, mestinya Ja'a Zaidun wa Amrun wa Fatimah. Nah, sehingga ada maksud tertib di sini. Jadi ada sesuatu yang ada maksud. Ada wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ya difahami oleh Imam Syafi'i, ini harus tertib. Ya. Jadi seperti itu, ya. Ya, yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Yang benar nanti Allah yang akan menilai, Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi di dalam hadis Nabi, siapa yang berijtihad tentu dengan apa? Dengan kapasitas yang sudah sampai pada tahap
ijtihad seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kemudian dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala itu, ya. Karena sama-sama berdasar kepada ayat dan hadis. Yang nggak boleh adalah tidak ada dasar ayat dan hadis. Memahami ayat, Imam Syafi'i memahaminya dengan cara pandang A, Imam Abu Hanifah dengan cara pandang B, sama-sama berdasar pada ayat dan juga hadis-hadis Nabi. Di sini struktur bahasa, tata nahwu dan shorof ini betul-betul bisa menjadi cara pandang yang berbeda tadi. Maka tertib di sini masuk ke dalam rukun wudu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi coba kita perhatikan, adakah orang yang berwudu tidak tertib? Wudu tidak tertib, tangan dulu terus muka, nggak ada. Bahkan mazhab Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, juga Imam Malik juga tertib juga, meskipun tidak menyebutkan tertib sebagai rukun. Artinya apa? Secara prakteknya juga tertib. Ya, secara prakteknya juga tertib. Baik, kita lanjutkan. Biar wasunanu, dan sunnah-sunnahnya wudu, asyratu asya'a, ada 10 macam. Ada 10 macam sunnah-sunnahnya wudu. Kalau tadi rukun itu kalau tidak dikerjakan tidak sah. Tapi kalau sunnah tidak dikerjakan tidak mendapat bonus, ya gitu. Tapi tetap sah wudunya. Namun sayang kalau tidak dilaksanakan. Bonus kok tidak dilaksanakan, gitu ya. Ada 10 sunnahnya wudu. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Membaca bismillah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu ada hadisnya, ya. Pada satu ketika sahabat Nabi itu kesulitan air, ya. Kesulitan air untuk berwudu. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, adakah air untuk kami wudu? Maka kemudian Nabi meminta semangkok atau sewadah air kecil gitu ya. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau, kemudian dari jari-jari beliau keluar air. Nah di situ kemudian beliau mengatakan, ayo mari berwudu dengan membaca Bismillah. Jadi mulai baca Bismillah. Para sahabat 1, 2, kemudian semua sampai 70 sahabat. Padahal airnya tadi sedikit. Ini air keluar dari jari beliau yang mulia. Salah satu pemujizatan Nabi Muhammad SAW, nggak habis-habis itu air, sampai 70 sahabat itu wudu semua dengan air sedikit tadi itu. Kalau kita nggak layak. Jadi itu. Maka Nabi kalian wudu dengan membaca Bismillah. Jadi baca Bismillah adalah sunnah. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Ya, yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan tadi al-ina'a, ke dalam wadah air. Jadi sebelum tangan ini masuk ke wadah air, ya, itu dibasuh dulu. Jangan dimasukkan dulu. Takutnya ada kotoran di tangan ini ya, malah khawatirnya kena najis. Kalau kena najis, air sedikit tadi kita masukkan tangan kita, air itu jadi najis. Gak sah kita wudhu dengan air najis. Apalagi kita langsung pakai wudhu, bukan jadi membersihkan dari hadas kecil, hadas besar, tapi malah justru hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil malah justru najis semua. Hati-hati, jangan, kecuali kita yakin bahwa tangan kita tidak kena najis. Tapi itu menyalahi sunnah, ya. Mestinya kita basuh tangan dulu, baru kemudian kita masukkan kalau mengambil air. Kalau mengambil air ini tidak mustakmal airnya, karena kita tidak
saat ngambil itu kita tidak gunakan untuk membasuh muka di situ, enggak. Kita ambil air di sini, basuh di sini. Ya, jadi tidak mustakmal kalau air itu ada di wadah kecil gitu ya. Kita ambil aja. Enggak mustakmal itu air. Mustakmal itu kalau kita di situ. Kemudian wal madotu dan kumur-kumur. Kumur-kumur juga sunnah. Enggak apa-apa ini ya. Tapi tidak mendapatkan sunnah. Wal istinsya'u dan istinsya' itu menyedot air ke hidung. Kemudian dikeluarkan. Jangan nyedot air ke hidung, ya, nyedot ditelan. Nah, itu jangan ya. Nyedot air untuk dikeluarkan. Itu fungsinya banyak itu. Untuk kesehatan hidung kita. Sakit itu kalau nggak biasa itu ya. Sedot sakit itu ya. Nah kalau nggak terasa sakit berarti belum masuk air itu ya. Sampai ada terasa sakit, keluarkan itu. Itu istinsya. Itu sunnah. Tidak apa-apa. Sah wudunya. Apalagi kalau sudah sholat sudah dimulai gitu ya. Sampai kita laksanakan sunnah semua habis jamaah nanti ya. Tapi sebaiknya tentunya ini adalah kita laksanakan. Istinsyak. Kemudian wa mashul udhunaini. Dan apa? Mengusap kedua telinga. Telinga itu diusap itu sunnah. Ya. Bagaimana kalau dibasuh? Nggak apa-apa. Dibasuh itu berarti melebihi mengusap. Ya, caranya adalah dengan ya dua jari yang telunjuk untuk ke dalam, di dalam bagian dalam, jari ibu jari di bagian luar, kemudian digerakkan. Ya, gerakkan. Kemudian setelah itu disunahkan tadi tangan masih basah digerakkan telinga. Itu sunnah. Zahirihima, baik luarnya kedua telinga, wabatinihima maupun kedua bagian dalamnya kedua telinga, bimain dengan air jadidin yang baru. Ya, jadi bukan dari kepala terus telinga, tidak sunnah begitu. Jadi kepala sendiri nanti kenakan air, kemudian telinga begitu ya. Tidak dari kepala terus telinga. Ya. Di sini sunnahnya adalah bimain jadidin dengan air yang baru yang tidak digunakan sebelumnya. Itu sunnah. Berikutnya adalah tadi dihitung nomor berapa ini? Yang ini ya nomor 5. Berarti sekarang nomor 6. Wa tahlilul lihyati dan menyela-nyela jenggot al-kaftati yang tebal. Kalau nggak tebal nggak usah disela-sela, nggak tebal kayak apalagi jarang-jarang itu. Jarang-jarang sampai gini-gini itu apa gitu ya. Kalau jarang-jarang udah kena itu. Yang penting kena bagian kulit itu yang penting. Maka kalau tebal itu nggak cukup itu. Kalau begini saja nggak cukup, perlu disela-sela. Tetapi menyela-nyela itu sunnah. Ya. Kalau tidak tebal justru harus kena ininya, kulitnya, kelihatan ini. Ya. Kalau dilihat itu kelihatan kulitnya, itu enggak harus, itu wajib itu kena itu. Apa itu? Airnya itu ke dalam kulit jenggot ini. Janggut sama jenggot. Jenggot itu dijanggut gitu ya. Tapi kalau tebel, maka susah itu kalau harus kena itunya. Harus kena apa? Kulit jenggot. Maka disela-sela. Ya disela-sela. Dari bawah. Ya. Itu sunnah. Bagaimana kalau rambut itu bukan di jenggot, tapi di bagian wajah. Entah di sebelah hidung ini, atau alis kita ini. Alis. Maka ini harus kena air semua, ya, wajib itu, ya. Kalau jenggot tebal tadi kan susah itu cukup bisa diusap atau sunnahnya di sela-sela, itu sunnah. Ada kan yang jenggotnya tebal itu ya, ada itu yang susah air masuk susah itu. Kalau kayak saya, nah ini kena semua, ya. Al-kafat yang tebal, lebat. Sunnah berikutnya adalah wa takhlilu asabi'il yadaini.
dan menyela-nyela jari-jari kedua tangan. Ini sunnah. Dengan cara apa? Memautkan antar jari ini, begini kan? Ya, ini sunnah. Warijla ini juga jari kaki, ini sunnah. Jadi kalau wudu, sela-sela ini jari kaki. Ya. Kemudian kita sampaikan di sini, wataqdimul yumna, mendahulukan bagian kanan alal yusra, atas bagian kiri. Kalau ada kanan kiri, kalau muka ya bareng-bareng, muka ada kanan muka kiri ya, muka bareng. Ya, kepala juga bareng. Nah, tangan tadi ya, tangan itu tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan didulukan itu sunnah. Rasulullah SAW itu suka at-tayammun. Ya, itu apa? Menggunakan tangan kanan untuk kebaikan, untuk makan, minum. Jangan kita kembalikan makan itu pakai tangan kiri, ya. Jangan. Kalau untuk hal-hal yang kotor, menggunakan tangan kiri. Ya. Maka wudhu, karena wudhu ini adalah ibadah, maka mendahulukan kanan daripada kiri adalah sunnah. Wattoharatu, dan bersuci, ya artinya pembasuhan tadi, salasan, baik pembasuhan maupun pengusapan, itu tiga itu sunnah. Jadi 3 kali itu sunnah. Sekali nggak apa-apa kalau sudah rata, ya wajib itu. Maka yang kedua dan ketiga itu sunnah. 4 nggak dapat, ya 4 itu malah apa gitu ya. 3 kali itu yang sunnah. Wal muwalatu, dan bersambung bersegera. Jadi diselesaikan lebih segera, lebih baik. Artinya apa? Kalaupun ada ditunda, yang penting antar anggota, antar rukun tadi tidak sampai kering airnya. Misalkan habis basuh muka ke di sini tempat wudhu, ke kampus dalam, ya kan? Nah, masih basah ini. Boleh itu lanjut tangan, ya. Lanjut tangan, balik lagi ke sini. Mungkin ada sesuatu yang harus diambil, HP atau apa kan? Ingat tuh, HP saya ketinggalan. Habis basuh muka, masuk ke kampus. Yang penting tidak kering. Ya, kemudian di kampus tangan. Niat wudhu ini masih. Kemudian ke sini lagi dilanjutkan. Itu masih mualah. Yang afdol itu diselesaikan sebelum ada sela-sela yang lain. Jangan sampai habis basuh muka ngopi dulu. Nah, itu ya. Yang bisa kering itu bisa tidak sah. Oke. Wal mualatu, dan bersegera, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah, demikian kajian kitab takrib malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran dan keberkahan kepada kita semua, serta memberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terus. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat malam semuanya.